Halo sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat dan kuat, sukses dalam mengerjakan apapun. Dan kalau Anda terdampak corona saat ini, Anda pasti disembuhkan, Anda akan dilindungi teman-teman. Amin. Itu doa saya. Nah teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan 3 hal ya, akan menjawab dan juga memberikan klarifikasi kepada teman-teman semua berkaitan apa yang terjadi di VTube selama ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam video saya dengan melihat pemberitaan di media massa di luar, terima kasih banyak. Saya berharap teman-teman bisa betah di dalam channel ini, dan juga teman-teman haters yang masuk di channel saya ya, yang tidak senang dengan saya karena ulah daripada haters VTube khususnya. Terima kasih juga sudah masuk dalam channel saya. Saya harap teman-teman bisa berkomentar agak sopan sedikit, karena ada di bagian sebelum komentar di YouTube itu ada peringatan. Berilah komentar yang pantas ya teman-teman. Kita sebagai manusia diberikan Tuhan pikiran untuk berkomentar yang pantas sewajarnya ya. Dipikir dulu baru dikeluarkan. Gitu teman-teman. Dan teman-teman saya VTuber di seluruh Indonesia, doa saya untuk Anda selalu sehat dan kuat, dan apapun yang kita lakukan teman-teman percayalah bahwa dari niat dan hati yang baik dan tulus akan mendapatkan hasil. Nah, saya akan menjawab bagian pertama yang saya akan bahas, yaitu apakah VTube diblokir ya. Jadi saya mendapat banyak sekali chat dari teman-teman di luar sana di WhatsApp saya, bertanya baik di Messenger juga, apakah VTube diblokir ya. Teman-teman, saya mau sampaikan bahwa VTube tidak diblokir ya. Ada pemberitahuan dari VTube, pengumuman resmi itu yang saya kemarin saya bahas pada video saya dengan judulnya akhirnya Dema Hendrik Immanuel menangis. Teman-teman bisa melihat video yang kemarin, judul yang tadi saya sebutkan di bagian-bagian akhir ya. Ada pengumuman saya tampilkan di situ. Nah, teman-teman lihat bahwa perusahaan VTube sedang melakukan perubahan ya, penyesuaian sistem untuk kita masuk di fase kedua, fase berikutnya teman-teman. Jadi bukan diblokir ya. Jadi teman-teman, sudah ada pengumuman bahwa tanggal 16 kita tidak bisa mengerjakan misi. Tanggal 16 itu kita diberikan VP oleh perusahaan ya. Jadi per tanggal 17 Februari sampai awal Maret teman-teman, itu kita off, tidak mengerjakan misi, karena perusahaan sedang melakukan penyesuaian untuk kita masuk di tahap berikutnya. Jadi kalau Anda bertanya, selama itu kita dapat VP enggak? Jadi kalau menurut saya teman-teman, kemungkinan kita tidak dapat VP selama libur itu. Karena di pemberitahuan pengumuman itu hanya menyatakan bahwa tanggal 16 itu yang kita digantikan VP ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi VTube bukan diblokir. Jadi coba kita lihat video Mr. Jack supaya lebih jelas juga ya apa yang disampaikan oleh beliau. Kami telah menyelesaikan semuanya dan mengirimkan perubahan yang diperlukan serta perencanaan masa depan VTube untuk persetujuan pihak terkait sekarang. Kami sekarang sedang mempersiapkan VTube 3.0. VTube 3.0. Saya fikir sebagian besar pemimpin besar di sini telah bersama kami sejak VTube 1.0, dan saya rasa sebagian besar dari anda dapat melihat perbezaan besar antara VTube 1.0 dan VTube 2.0. Saya dapat berjanji kepada semua leader bahwa VTube 3.0 akan jauh lebih besar dan juga lebih baik dibandingkan dengan VTube 2.0 saat ini. Di VTube 3.0, semua yang dinikmati oleh VTuber sekarang akan tetap sama jika tidak lebih besar. Hanya saja kami akan mengubahkan cara teknis yang 100% legal. Selain itu, kami juga sedang dalam tahap persiapan yang terakhir untuk memperkenalkan VTube tahap kedua. Kami akan memperkenalkan sistem yang baru untuk bekerjasama dengan VTube. Kabar baiknya, VP akan dapat digunakan di sistem baru. Dan dengan bantuan dari sistem baru ini, nilai VP akan sangat meningkat hingga mungkin 2 atau 3 kali lipat nilainya sekarang. Yang terakhir,
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua big leader yang telah bekerjasama dengan VTube. VTube adalah platform social media yang bukan milik perusahaan, bukan milik saya, tetapi dimiliki oleh semua VTuber. VTube adalah seperti rumah kita dan kita semua adalah seperti anggota keluarga. Kita harus melindungi rumah kita bersama-sama dan kita harus melindungi VTube bersama-sama. Setelah kami menyelesaikan masalah legalisasi VTube, VTube akan terus menjadi perusahaan social media yang terkuat di Indonesia. Long life VTube. Nah, kan sudah jelas kan teman-teman, sudah disampaikan oleh Mr. Jack bahwa kita melakukan persiapan untuk masuk di VTube 3.0 fase berikutnya yang lebih keren, yang lebih spektakuler ya. Nah, dulu kita pernah, saya ingat bulan 7 atau sekitar bulan 6, kemudian di bulan 9 itu VTube tidak bisa merekrut member baru untuk mendaftarkan orang baru karena ada hal-hal yang harus diperbaiki di sistem itu, misalnya ada untuk upgrade. Nah, ini hal yang wajar teman-teman, apalagi ini untuk sesuatu hal yang besar, akan ada perubahan yang besar terjadi di VTube, luar biasa. Jadi contoh-contohnya lah, untuk seorang yang mau menikah saja ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan, tidak dengan begitu cepat ya. Apalagi ini kan berkaitan dengan member-member yang punya banyak hal yang harus diurusi di server lah. Orang-orang IT pasti mengerti, tetapi sekali lagi orang-orang yang tidak punya kepentingan, orang-orang yang tidak mengerti, yang pikirannya dangkal, tidak mengerti lah ya. Apalagi yang haters-haters tidak punya kapasitas untuk membahas VTube. Jadi yang mereka sampaikan ke publik sekarang adalah seolah-olah bahwa VTube sudah diblokir, menggiring opini publik, membawa perhatian publik untuk seolah-olah mengatakan bahwa VTube, lihat VTube telah diblokir. Nah, inilah yang sudah disampaikan oleh Mr. Jack bahwa mereka tidak mengerti. Saya sering mengatakan kepada Anda ilustrasi. Kalau saya coba membahas perusahaan seseorang atau taruhlah Boswa Group ya, ini hanya ilustrasi. Saya mempresentasikan apa yang ada di dalam misalnya Boswa Group itu, sistemnya, kemudian bagaimana perizinannya ke pemerintah. Saya menyampaikan tanpa ada di dalamnya. Kan saya menyampaikan yang namanya hoax, berita bohong, ya, disinformasi kalau di istilah penyiaran pers ya, yang saya tahu seperti itu. Nah, menurut saya inilah yang dilakukan oleh haters di luar sana, teman-teman, ya, yang selalu menyampaikan berita-berita yang tidak berkaitan, yang bukan yang dimaksud oleh perusahaan itu, tapi dia mencoba untuk menyampaikan kepada publik. Buat saya inilah yang bagi saya ini adalah pembodohan-pembodohan, ya. Karena kami yang di VTube menyampaikan apa yang kami tahu di VTube, sistem daripada VTube, walaupun kami sendiri juga masih terus belajar untuk mengikuti sistem daripada VTube. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah, kalau teman-teman melihat video saya di luar sana banyak diberitakan oleh media massa. Di bagian kedua ini saya luruskan ya. Ada beberapa media massa ya yang menggunakan foto-foto saya, kemudian dia mengatakan bahwa saya menyebar hoax ya. Nah, perhatikan teman-teman, saya mau klarifikasi ini ya, ini hal yang penting. Dikatakan bahwa ada 3 atau 4 media. Kemarin saya dikirimi teman di grup WhatsApp bahwa Bang Dema, Anda masuk media ya. Saya pikir cuma satu media yang saya bahas kemarin ya, sempat juga saya bahas. Kemudian ternyata di videonya orang tua ya, orang tua itu TT telah tua. Dia membahas ternyata ada beberapa media yang memberitakan saya. Kemudian dikatakan menyebar hoax. Saya mau sampaikan teman-teman, perhatikan baik-baik, khususnya orang yang mungkin tidak mengetahui sesuatu ya. Kalau Anda baru pertama kali masuk di channel ini, terima kasih. Tapi sebenarnya cerita ini seperti ada awalnya ya. Biasalah, seperti pertandingan. Anda pernah melihat pertandingan tinju ya, permainan tinju. Kadang-kadang ada pemain yang menggunakan cara-cara curang untuk mengalahkan lawan, misalnya menggigit musuh. Nah, ya buat saya seperti itulah cara-cara orang, karena ibarat VTube ini ya, cerita VTube ini
ada pemainnya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, menurut saya pemberitaan media itu adalah cara-cara orang yang secara pribadi saya didiskreditkan, ya. Saya didiskreditkan. Apakah Dema itu terlalu kuat sehingga harus menggunakan orang menggunakan cara-cara media untuk mendiskreditkan saya? Apakah Dema itu terlalu kuat? Dan menurut saya, kalau memang 3 media yang berbeda itu kok membahas foto yang sama, ya, kemudian tidak ada juga informasi ke saya sebenarnya apa yang terjadi. Coba teman-teman lihat pada cap media itu, cap Kominfo, kemudian ada misinformasi, bukan cap hoax. Kalau itu memang cap Kominfo, ya. Jadi jangan sembarang bicara teman-teman bahwa itu adalah hoax. Termasuk judul di media itu menyebar hoax, itu perlu diperbaikilah. Media mungkin yang memberitakan saya khususnya itu perlu dipelajari dulu sebelum menyebarkan informasi, ya. Jadi dikatakan hoax, menyebar hoax, yang di video saya itu dicap namanya misinformasi. Yang saya tahu di dalam pemberitaan media khususnya siaran pers, yang saya tahu ada 3 cap yang Kominfo biasa gunakan, yaitu hoax, disinformasi, dan misinformasi. Nah, teman-teman bisa lihat linknya ya di deskripsi video saya. Kemudian misinformasi itu, ya, yang dicap di video saya itu, coba lihat teman-teman, saya bacakan. Misinformasi secara sederhana, misinformasi berarti salah informasi. Informasinya sendiri salah, tapi orang yang menyebarkan percaya bahwa informasi itu benar. Penyebaran informasi dilakukan untuk tujuan baik alias tak ada tendensi untuk membahayakan orang, ya. Jadi cap itu juga artinya kalau dia ada misinformasi, ada cap bahwa buat orang itu salah, ya. Karena kan kita tahu bahwa ada 2 kubu ini, ya. Buat orang dia bisa, makanya dia memberikan cap misinformasi karena dia juga masih bisa yakin bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Nah, seperti cap yang tadi saya jelaskan bahwa orang yang menyampaikan informasi itu bisa percaya bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Kenapa yang memberikan cap misinformasi? Karena mereka juga tidak yakin bahwa yang saya sampaikan itu salah. Maka diberikan cap misinformasi. Kalau dia kasih cap hoax, berarti itu memang berita bohong. Nah, dasarnya teman-teman, kenapa saya menyampaikan kepada memberikan judul seperti video saya itu, ya, bahwa pemerintah komunitas VTube dilindungi, sah dilindungi pemerintah, kurang lebih seperti itu. Begini, setelah kita bisa mengakses izin NIB, ya, NIB, ya, saya sudah jelaskan juga pada video kemarin, ya, teman-teman bisa lihat itu. NIB itu artinya izin keberadaan perusahaan di Indonesia, ya. Waktu itu Pak Tongam Lumantobing wawancara dengan seorang presenter TV, dan Pak Tongam mengatakan begini, teman-teman bisa lihat itu di video saya juga dan juga di informasi lainnya yang ada info itu. Pak Tongam menjelaskan bahwa izin ini, VTube ini sepertinya kami sudah menerima izinnya, dan sudah kami terima izinnya itu dari OSS. Dia mengatakan bahwa OSS, dan saya sudah menjelaskan bahwa perizinan VTube di November 2020 itu adalah diterbitkan oleh OSS. Saya tunjukkan lagi kepada Anda, ya. Jadi OSS itu adalah suatu lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang menerbitkan perizinan online single submission, yaitu terintegrasi dengan internet dan diterbitkan oleh OSS untuk oleh menteri dan terintegrasi kepada misalnya gubernur, wali kota, bupati. Jadi perizinan kita, keberadaan usaha kita di VTube itu ya resmi karena ada NIB, bisa diakses 13 digit teman-teman. Nah, kalau ada NIB, perusahaan itu berarti dilindungi oleh undang-undang untuk beroperasi di Indonesia. Saya bahas pada video saya, tapi saya tampilkan lagi di layar saat ini supaya Anda bisa baca, ya, yang saya berikan anak panah itu, ya. Jadi artinya kalau perusahaan sudah ada izin NIB, berarti dilindungi undang-undang, dan otomatis orang yang menjalankan
usaha itu komunitasnya pasti dilindungi. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan para haters ini menyebar hoax, kenapa Anda tidak membahas apa yang saya sampaikan? Anda menggunakan foto Pak Tongam itu dengan menunjuk nomor NIB. Harusnya kalau misalnya Anda mengatakan hal yang benar, itu yang harus diangkat sebenarnya. Apakah hoax ketika saya menunjukkan NIB keberadaan VTube saat itu? Nah, inilah yang saya mengatakan bahwa mungkin saja namanya permainan kan, sama seperti biasanya kalau dalam dunia politik ada kubu kan yang saling ini. Nah, sama juga di VTube. Apakah saya bilang tadi bahwa apakah Dema itu terlalu kuat untuk haters sehingga harus menggunakan 3 atau 4 media untuk mendiskreditkan saya? Jadi teman-teman, saya luruskan pada video saya bahwa yang dilakukan oleh media itu, ya buat saya mungkin ada orang yang tidak senang dengan saya dan mendiskreditkan saya. Teman-teman bisa melihat video-video saya, apa yang saya ngomongkan, apa yang saya sampaikan kepada Anda, semata-mata hanya membangun teman-teman yang ada di VTube. Ada yang mengatakan bahwa penyebar hoax, ya terserahlah. Tetapi dalam kehidupan ini kita tidak selalu memaksa apa yang menjadi keinginan kita kepada orang. Saya juga mengatakan bahwa 17 juta member, ya kurang lebih 17 juta member, itu orang-orang yang senang dengan saya. Ya mungkin juga ada yang tidak senang, tetapi kebanyakan yang senang dengan saya. Hak Anda berbicara kepada saya, tapi hak saya meluruskan apa yang diberitakan oleh media, ya, yang ada 3 atau 4 media itu, ya, karena media juga tidak luput kesalahan. Iya, yang melakukan memasang foto saya yang sama semuanya, ya mungkin ada orang yang, mungkin saya bilang mungkin, ya, mungkin saja ada orang yang melakukan itu. Karena saya pernah membahas juga kakak sepupu istri saya juga ada di media, dan dia bisa mengangkat apa saja yang dia ingin tonjolkan karena dia kebetulan suka di politik. Jadi dia angkatlah misalnya temannya yang mengatakan bahwa ini adalah suatu tokoh yang baik yang bisa mengubah, ya, daerah satu tertentu misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya, yang bisa juga dilakukan orang untuk menggiring opini, ya, seolah-olah bahwa VTube itu begini. Dan memang yang disampaikan oleh haters itu, yang menurut saya itu adalah disinformasi, informasi yang menyesatkan tentang VTube, ya, khususnya, ya, tentang VTube, karena dia membahas VTube dari luar dan selalu, bayangkan, coba lihat chatnya, yang disampaikan itu adalah kata-kata, coba teman-teman bisa melihat video-videonya lah, ya, yang orang tua itu, binatang lah untuk orang menjalankan VTube, bebek dungu lah, ya, pernah mengatakan bahwa member-member ini, leader-leader ini sudah seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, ditarik kemana-mana nurut. Nah, itu pada videonya pernah mengatakan seperti itu. Tidak tahu kalau dia sudah hapus, ya. Kemudian lihat percakapannya di sini, ya, satu tampilkan, ya, teman-teman. Itu kata-kata kalimat yang apa, ya? Itu kayak, nggak wajar lah seorang orang tua yang katanya punya apa, ya? Bla 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 di belakang itu. Anda bisa lihat sendiri, yang juga katanya lulusan IT luar negeri, yang menyampaikan juga informasi-informasi yang comot-comot dari media sosial orang itu, kemudian dia sampaikan, ya. Dan bisa saja, saya bilang bisa, ya, saya nggak menduduh, bisa saja, ya, saya, ya, mungkin menggunakan hal-hal yang tadi saya sampaikan itu untuk mendiskreditkan saya, ya, mendiskreditkan VTube, bukan lagi mendiskreditkan tapi menghina VTube. Lihat, apa yang disampaikan tidak benar, padahal yang maksud dan tujuan perusahaan itu tidak seperti yang disampaikan dia, bukan kapasitas dia untuk menyampaikan, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh haters, teman-teman, ya. Itu yang kedua yang saya menyampaikan kepada teman-teman untuk meluruskan pemberitaan media massa di luar. Jadi teman-teman yang baru melihat video saya karena pemberitaan media massa, terima kasih. Saya telah memberikan informasi ini, meluruskan semua apa yang terjadi, bahwa di VTube ini ada 2 kubu, ya. Satu, ada orang yang ngotot, haters ngotot bahwa VTube itu adalah tidak baik, padahal sudah nyatanya buktinya itu sudah membantu banyak masyarakat, ya. Ini di bagian ketiga yang saya bahas, yaitu yang saya bahas haters, ya. Mereka mengatakan bahwa VTube ini begini dengan mengarang suatu cerita fiksi, ya. Ini tadi saya bilang bahwa inilah kalau di penyiaran ini namanya disinformasi, ya. Mengarang cerita, menggiring opini publik
menjatuhkan saya ya secara pribadi, juga VTube, apalagi VTube ya teman-teman. Dan buat saya apa yang dilakukan oleh haters dengan menjelaskan seolah-olah menjelaskan VTube itu dari luarnya itu menyesatkan, baik masalah regulasi, baik masalah marketing plan, baik membahas tidak cocok, ketidakcocokannya yang di VTube, merasa katanya bahwa disembah. Wah, kemudian yang tadi saya bilang mengata-ngatai orang bebek dungu itu ya, saya dicat dari teman-teman dari luaran sana yang merasa tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh orang tua ini dengan mengata-ngatai orang binatang ya. Anda bisa lihat chat-chatnya teman-teman. Jadi dia menyampaikan kata-kata kotor dari mulutnya. Harusnya selalu saya bilang bahwa harusnya kita semakin tua itu semakin bijaksana, bukan semakin kurang ngajar ya. Ya, harusnya semakin tua ya. Kalau ada seorang itu, harusnya kita semakin bijaksana bagaimana memberikan pengharapan kepada orang, khususnya masa pandemi. Lah, ini nakut-nakuti orang masa pandemi. Orang sudah menderita, orang sudah banyak yang terdampak pula karena pandemi. Oh, justru ditakut-takuti. Nah, inilah orang-orang yang menurut saya gimana ya? Kalau menurut saya nggak punya hati, ya. Saya dengan teman-teman memberikan informasi yang benar tentang VTube, sistem VTube, kemudian juga yang tadi saya sampaikan masalah komunitas VTube dilindungi, resmi dilindungi. Nah, itu bisanya dia mengatakan bahwa itu adalah hoax, padahal itu berdasar buat saya dengan dasar NIB. Makanya juga dicap, tadi saya tekankan lagi, dicap misinformasi, karena mereka saja tidak yakin bahwa itu adalah salah. Buat mereka kan masih hati-hati juga. Nah, bukan cap hoax. Lalu ada yang berkomentar di video saya katanya penyebar hoax. Ya terserah Anda mengatakan itu. Anda harus banyak belajar lagi tentang istilah-istilah yang ada di media ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang saya sampaikan kali ini video saya. Teman-teman, buat para VTubers tenang, kita sampai di awal Maret ini bukan diblokir, VTube bukan diblokir, tetapi ada penyesuaian semuanya. Di awal saya sudah tampilkan video dari Mr. Jack ya, bagaimana kita apa yang disampaikan Mr. Jack, percaya teman-teman bahwa VTube akan semakin luar biasa dan 100% legalisasi. Artinya untuk masuk di fase kedua ya, kita udah resmi semuanya, tidak ada lagi ganjalan buat para VTubers untuk menjalankan VTube. Ngajak teman-teman sebanyak mungkin. Jadi di masa kita libur tidak menjalankan misi ini, mulai mengedukasi kepada teman-teman Anda, grup-grup Anda, persiapkan diri Anda untuk kita masuk di tahap berikutnya, tahap kedua, karena ada akan 5 fase yang akan terjadi yang saya tahu teman-teman di VTube yang akan mengubah hidup kita luar biasa. Jadi teman-teman, inilah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Share video ini sebanyak-banyaknya untuk memberikan informasi yang benar tentang teman-teman kita. Kemarin saya menangis bukan karena pemerintahan itu di luar, bukan, tetapi saya menangis itu karena saya terharu bahwa mendapatkan informasi bahwa luar biasa VTube, progresnya luar biasa, akan masuk di fase berikutnya, fase kedua. Itu adalah suatu kemenangan buat kita teman-teman ya. Jadi kalau saya di posisi benar, saya nggak pernah takut kepada siapapun teman-teman. Teman-teman perlu tahu ya, apapun kata orang di luar sana, kalau saya di posisi benar, saya tidak pernah takut ya. Jadi inilah yang saya sampaikan teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan memberikan motivasi, dorongan kepada teman-teman semua, khususnya yang baru pertama kali hadir, lihat sumber-sumber informasi di luar sana, apa yang terjadi di VTube ya. Dan harapan saya tetap diikuti video-video saya, memberikan dorongan, motivasi kepada teman-teman untuk kita bagaimana survive di masa pandemi, untuk kita bangkit menjadi orang-orang pemenang dalam kehidupan ini. Sadema memberkati Anda semuanya. Go Diamond.